Setelah beberapa pengajaran, Qin Yichen mengulurkan tangannya dan meninggalkan jimat di telapak tangan Zhang Yun. Garis-garis aneh langsung menghilang ke tubuh Zhang Yun, dan rasa sakitnya menghilang seketika. Zhang Yun terengah-engah, seolah-olah dia telah diambil dari air. Dalam waktu kurang dari 10 napas, keringat telah membasahi pakaiannya. Ada rasa pahit di mulut, dan rasa sakit ringan di telapak tangan. Dibandingkan dengan rasa sakit yang parah sebelumnya, Zhang Yun sekarang menikmati rasa sakit dari telapak tangannya. Mereka begitu lembut. Tubuh gemetar jatuh ke tanah, dan setelah istirahat panjang, Zhang Yun pulih dan membungkuk ke Qin Yichen. Kakashi, apakah ini cara saya akan berlatih di masa depan? Qin Yichen sedikit mengangguk. Jimat yang baru saja Anda tinggalkan di telapak tangan Anda dapat diaktifkan 2 kali sehari, dan ketika tubuh Anda mencapai batasnya, rasa sakitnya akan hilang secara bertahap. Anda harus menghargai 2 kesempatan ini dan jangan mengendur. Selain itu, saya memiliki beberapa pengalaman dalam praktik untuk disampaikan kepada Anda. Mengatakan itu, ujung jari Qin Yichen menusuk dahi Zhang Yun dengan seberkas cahaya. Setelah menerima memori untuk waktu yang singkat, Zhang Yun berdiri dengan susah payah dan membungkuk ke Qin Yichen. Terima kasih kakak. Dalam ingatannya yang tiba-tiba, ada banyak keterampilan, pengalaman, dan pengalaman tentang pembudidaya pedang. Di ujung memori, ada gulungan gambar. Seseorang berdiri dengan tangan di belakang, menatap galaksi di atas kepalanya. Sehelai daun willow jatuh, tiba-tiba pecah darinya, dan kemudian melihat ke langit. Jurang terbentang di langit. Apakah ini niat pedang? Tubuh belum bergerak, pikiran telah bergerak. Antara awan dan angin, itu adalah langkah pamungkas untuk memotong langit. Sangat mengejutkan. Lebih dari keterkejutan Zhang Yun ketika dia pertama kali melihat pembawa pesan kabut hitam. Seolah-olah katak di dasar sumur tiba-tiba melihat langit tanpa batas. Sambil memegang, saya berterima kasih kepada Qin Yichen. Qin Yichen bangkit dengan santai dan merapikan pakaiannya. Dalam gambar terakhir, alam 3 tingkat yang berisi niat pedang. Jika Anda dapat memahaminya secara menyeluruh, Anda tidak akan tahu apakah Anda dapat menghancurkan langit dengan satu pikiran. Menurut perkiraanku, membunuh Patriark Lan Yu hanya mengharuskanmu untuk melihat sekilas ranah niat pedang berat pertama, yang sudah cukup. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen meninggalkan halaman tanpa sepatah kata pun. Metode kultivasi semacam ini paling cocok untuk Zhang Yun. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan metode yang paling berbahaya. Sebelum sepenuhnya menyadari niat pedang, Zhang Yun bisa menjadi gila kapan saja. Meskipun Qin Yichen telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tingkat rasa sakit, setiap orang dapat mentolerirnya secara berbeda. Apalagi mengulangi rasa sakit seperti ini setiap hari adalah semacam siksaan yang lahir dari lubuk hatiku. Hari demi hari, tidak ada hari di depan. Qin Yichen telah melakukan semua yang dia bisa, dan satu-satunya yang tersisa adalah membiarkan Zhang Yun mengurusnya sendiri. Meninggalkan halaman, Qin Yichen menyapa pelayan kecil itu. Ikut aku ke pasar. Setelah pelayan kecil itu mengangguk, Qin Yichen membawanya ke udara. Setelah 3 napas, Qin Yichen mengambil pelayan kecil itu dan jatuh di pasar. Saya membawanya ke sini hari ini, bukan untuk tujuan apapun, hanya untuk mengganti pakaian gadis kecil itu. Selama si bisa lebih memperhatikan gadis kecil di sebelahnya ini, dia harus tahu cara mengganti pakaiannya. Dengan status mulia sebagai utusan, hanya mengeluarkan sedikit sumber daya sudah cukup bagi orang biasa untuk menyia-nyiakannya untuk waktu yang lama. Menurut kesetiaan pelayan kecil itu kepada si, dia pasti tidak akan menghabiskannya dengan santai. Saya tidak tahu di mana ada tempat untuk menjual pakaian. Bawa saya ke sana. Hanya bermain-main, biarkan gadis kecil itu berjalan-jalan di pasar bersamanya. Melirik pinggang gadis kecil itu dengan celah yang sudah terlihat, Qin Yichen membuang muka. Bajingan ini pantas ditiru olehku sampai sekarang, dan tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali Chen Liuxiang itu. Qin Yichen merasa jijik di dalam hatinya. Bahkan jika si memiliki bakat yang sangat kuat, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun, dia tidak boleh begitu acuh tak acuh terhadap perasaan orang-orang di sekitarnya. Terutama para pelayan, setidaknya beri mereka perlakuan yang layak. Jika tidak, Anda bahkan tidak tahu kapan Anda dikhianati. Meskipun dia membencinya di dalam hatinya, Qin Yichen masih sangat emosional. Dalam menghadapi kesenjangan identitas mutlak, selama sinyal lemah sedikit sudah cukup untuk membuat orang yang berpikiran sederhana seperti gadis kecil rela menawarkan segalanya. Karena si, sebagai utusan keluarga Zongtian, memiliki status terpisah dari pelayan. Sedikit tindakan ambigu, diperkirakan mereka bisa membuat mereka sangat bahagia. Tuan, ini dia. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan senyum sederhana. Untuk siapa anakmu membeli? Aku bisa membantumu memilih. Qin Yichen melirik pakaian yang tergantung di dalam, sedikit mengernyit. Jelas, gadis kecil itu sudah menebak tujuannya. Itu adalah hadiah, dan hal-hal seperti pakaian hanya bisa diberikan kepada wanita. Di dalam, pakaian Giok Ling Luo, rok panjang yang dipangkas dengan sutra emas, pakaian neon.
Masing-masing dari mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Bahkan orang-orang seperti Qin Yichen yang tidak peduli dengan pakaian dapat merasakan bahwa barang-barang di sini indah. Pemilik toko keluar dengan antusias, memandang Qin Yichen, ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba menyadari. Itu pria besar. Tuan, tolong, Anda telah melihat sesuatu, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Terima kasih atas apa yang terjadi di alam rahasia hari ini. Anak saya yang tidak memuaskan bisa mendapatkan sedikit manfaat. Kejutan tak terduga lainnya. Qin Yichen sedikit mengangguk dan berjalan ke toko dengan pelayan kecil. Selama perkenalan hangat oleh bos, Qin Yichen mendengarkan dengan tenang, dan diam-diam melihat perubahan ekspresi pelayan kecil itu. Pada akhirnya, di depan gaun panjang polos, pelayan kecil itu melirik lebih dari sekali. Melihat gaun panjang yang sangat sederhana ini, dan pakaian bersahaja tetapi sangat tua di tubuh gadis kecil itu, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penjaga toko, gaun ini tidak buruk, lemparkan ke pelayanku. Penjaga toko tertegun sejenak, menatap gadis kecil di sampingnya, dan segera mengerti. Bagus. Bagaimanapun, rok ini tidak terlalu berharga, jadi aku harus memberikannya. Ayo masuk dan bicara. Nak, tunggu di luar. Aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan bos. Pelayan kecil itu memperhatikan Qin Yichen memasuki ruangan, dengan lengan melingkari rok di lengannya, matanya sedikit basah. Mampu diingat oleh pria sebesar itu, rasa bahagia yang tidak nyata muncul di hatiku. Di dalam ruangan, Qin Yichen menghela nafas, mengeluarkan kertas dan pena dan tinta, meninggalkan satu set gambar desain pakaian di atas meja, dan menyerahkannya kepada bos. Apakah kamu bisa melakukan ini? Bos memperhatikan gambar itu dengan baik dan mengerutkan kening. Yang mulia, hal ini bisa dilakukan, tetapi perlu kerjasama orang lain. Harga barang ini sangat mahal. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda untuk saat ini. Mengapa saya tidak membicarakannya dengan sisi lain? Qin Yichen mengangkat alisnya, mengeluarkan senjata ajaib dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Saya sudah menerima keinginan Anda. Ini adalah hadiah. Jika sudah selesai, kirimkan ke rumah saya. Setelah berbicara, Qin Yichen meninggalkan ruangan. Bos memikirkannya sebentar, dan kemudian dia kembali sadar. Arti, dicari tuan, mungkin adalah gaun panjang yang dia berikan kepada pelayan kecil itu. Bos menghela nafas dengan emosi. Pria besar itu lebih mengagumkan daripada yang diisukan.